Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam Bapak Ibu dosen. Terima kasih telah hadir di presentasi saya hari ini yang akan membahas tentang sejarah komputer. Di kesempatan hari ini saya akan membahas mulai dari pendahuluan, belakang, awal mula komputasi, era komputer analog, era komputer digital, generasi komputer, tantangan dan peluang masa depan, dan yang terakhir kesimpulan. Pendahuluan. Komputer adalah satu set peralatan elektronik yang memiliki kemampuan dalam input data dan mengelola sesuai kebutuhan pengguna, serta menghasilkan keluaran berupa informasi dalam berbagai tampilan seperti teks, gambar, audio, video, maupun audiovisual. Dalam era ini, komputer telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Memahami asal-usul dan perkembangan teknologi ini menjadi semakin penting sejak penemuan awalnya. Komputer telah mengalami transformasi yang luar biasa, membawa perubahan revolusioner dalam kerja kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Melalui presentasi ini, saya akan membawa Anda dalam perjalanan melintasi waktu untuk menjelajahi titik awal perkembangan komputer hingga masa kini, serta melihat arah perkembangan yang mungkin terjadi di masa depan. Saya akan mulai dengan menjelajahi akar komputasi dan dari kalkulator mekanis sederhana hingga kompleksitas jaringan komputer global saat ini. Saya juga akan membahas peran penting tokoh-tokoh visioner dan inovatif yang telah memberikan kontribusi besar dalam evolusi teknologi komputer. Selain itu, saya akan menyoroti tentang peluang yang dihadapi oleh dunia komputer saat ini, termasuk bagaimana kecerdasan buatan dan teknologi terkini mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Latar belakang. Di tengah era di mana teknologi menjadi semakin terintegrasi dalam kehidupan kita, pengetahuan tentang sejarah komputer menjadi sangat penting. Komputer telah mengalami transformasi revolusioner sejak penemuan awalnya, membawa perubahan yang mendalam dalam cara kita bekerja, berkomunikasi, dan bahkan berpikir. Dengan pemahaman yang kuat tentang sejarah komputer, kita dapat memahami bagaimana teknologi ini telah berkembang dari kalkulator mekanis sederhana hingga jaringan komputer global yang kompleks yang kita nikmati saat ini. Melalui pemahaman ini, kita dapat menghargai peran tokoh-tokoh seperti Charles Babbage, Alan Turing, dan Steve Jobs dalam membentuk dunia komputer modern. Selain itu, mempelajari sejarah komputer juga memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi telah menjadi sangat terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Dari komputer besar yang hanya dimiliki oleh institusi besar pada awalnya, kita sekarang memiliki akses ke komputer pribadi yang kuat yang dapat kita gunakan di rumah atau di saku kita sendiri. Lantas, siapa sih penemu komputer? Charles Babbage. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika, filosofi, dan ilmuwan komputer asal Inggris yang hidup pada abad ke-19. Ia dikenal sebagai bapak komputer karena kontribusinya yang besar dalam perkembangan awal komputer mekanis. Charles Babbage juga terkenal karena merancang mesin komputasi mekanis pertama yang dikenal sebagai mesin perbedaan, differential engine. Pada tahun 1822, mesin ini dirancang untuk melakukan perhitungan matematika secara otomatis. Meskipun tidak pernah selesai dibangun pada masa hidupnya, perancangan menjadi inspirasi bagi perkembangan komputer selanjutnya. Selain mesin perbedaan, Charles Babbage juga merancang mesin analitik atau yang disebut dengan analytical engine, yang dianggap sebagai prototipe untuk komputer modern. Mesin analitik ini memiliki kemampuan untuk memproses instruksi secara berurutan, menyimpan data, dan bahkan memiliki kemampuan untuk melakukan proses paralel. Meskipun tidak pernah dibangun selama hidupnya, konsepnya sangat maju dan menjadi dasar bagi pengembangan komputer pada masa mendatang. Charles Babbage
adalah seorang pemikir visioner dalam bidang komputasi, dan kontribusinya telah memberikan landasan penting bagi perkembangan teknologi komputer modern. Selanjutnya adalah konsep komputasi. Konsep komputasi adalah dasar dari semua teknologi komputer modern yang kita gunakan hari ini. Pada tingkat dasar, komputer merujuk pada proses pengolahan data menggunakan algoritma atau aturan yang telah ditentukan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Proses ini dapat dilakukan oleh mesin atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk tujuan tersebut. Ada beberapa elemen kunci yang terlibat dalam konsep komputasi. Yang pertama ialah data. Data merupakan informasi mentah yang diinput ke dalam sistem komputasi. Data bisa berubah angka, teks, gambar, suara, atau bentuk lain dari informasi. Yang kedua, algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah terstruktur yang menggambarkan cara melakukan suatu tugas atau mencapai suatu tujuan. Algoritma membimbing proses komputasi untuk mengolah data dan menghasilkan output yang diinginkan. Yang ketiga, prosesor. Prosesor atau yang kita kenal CPU, Central Processing Unit, adalah komponen utama dari sebuah sistem komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi yang terkandung dalam algoritma. Proses menjalankan operasi aritmatika, logika, dan kontrol yang diperlukan untuk memproses data. Yang keempat, memori. Memori bertujuan untuk menyimpan data dan instruksi-instruksi yang diperlukan untuk prosesor selama proses komputasi. Memori dapat berupa RAM, Random Access Memory, untuk menyimpan data sementara, atau ROM, Read Only Memory, untuk menyimpan instruksi tetap. Selanjutnya adalah output. Output adalah hasil dari proses komputasi yang disajikan kepada pengguna. Output dapat berupa teks, gambar, suara, atau tindakan lain yang dihasilkan oleh sistem komputasi berdasarkan data dan algoritma yang dimasukkan. Dengan pemahaman tentang konsep komputasi ini, kita dapat mengenali bagaimana teknologi komputer bekerja dan bagaimana kita dapat menggunakan alat-alat ini untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang kompleks, memproses data secara cepat, dan meningkatkan produktivitas dalam berbagai bidang. Ini adalah perkembangan kalkulator mekanis. Sebelum komputer modern menjadi kenyataan, kalkulator mekanis adalah salah satu pencapaian paling awal dalam sejarah komputasi. Berikut adalah beberapa titik penting dalam perkembangannya. Yang pertama, pada abad 500.000 Masehi, perkembangan kalkulator mekanis dimulai dengan abacus pada tahun 5500 Masehi, alat hitung pertama yang digunakan manusia. Abacus menggunakan bola atau penjepit di atas bingkai untuk melakukan operasi matematika dasar seperti penambahan dan pengurangan. Selanjutnya, pada tahun 1642, Blaise Pascal menciptakan Pascaline, kalkulator mekanis pertama yang dapat menambah dan mengurangkan angka. Pascaline menggunakan roda bergerigi untuk melakukan operasi tersebut. Selanjutnya, mesin Stepped Reckoner diciptakan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada tahun 1672 yang merupakan peningkatan dari Pascaline. Mesin ini bisa melakukan lebih banyak operasi matematika seperti perkalian dan pembagian. Selanjutnya, pada tahun 1801, Joseph Marie Jacquard menciptakan mesin Jacquard yang sebenarnya digunakan untuk membuat kain pada masa itu. Tetapi cara kerjanya menginspirasi Charles Babbage untuk menciptakan kalkulator mekanis. Mesin Jacquard menggunakan kartu dengan pola untuk mengontrol kain yang dihasilkan. Akhirnya, pada awal abad ke-19, Charles Babbage merancang mesin perbedaan yang merupakan langkah besar menuju komputer modern. Mesin ini seperti kalkulator raksasa
yang bisa membuat tabel matematika yang sangat besar, meskipun tidak pernah selesai. Dan selanjutnya pada tahun 1990 terciptalah kalkulator pertama. Selanjutnya adalah era komputer analog. Komputer analog adalah jenis komputer yang menggunakan variabel kontinu untuk mewakili data dan instruksi pemrosesan. Ini berbeda dari komputer digital yang menggunakan data diskrit dalam bentuk biner. Berikut adalah beberapa titik penting dalam perkembangan komputer analog. Penggunaan awal. Komputer analog pertama kali dikembangkan pada abad ke-19 untuk aplikasi seperti perhitungan astronomi dan kontrol industri. Alat-alat ini menggunakan perangkat fisik seperti roda gigi, tuas, dan sistem hidrolik untuk mempresentasikan dan memanipulasi data. Setelah itu, alat ini berperan penting pada Perang Dunia Kedua. Komputer analog menjadi kritis dalam perhitungan peluru kendali, peluncuran pesawat, dan persenjataan lainnya. Contohnya adalah komputer bom Norden yang digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat untuk meningkatkan akurasi pengeboman. Selanjutnya ada pengembangan komputer analog berbasis elektronik. Setelah Perang Dunia selesai, komputer analog mulai menggunakan komponen elektronik seperti tabung vakum dan transistor. Ini meningkatkan kecepatan dan akurasi komputasi. Contoh terkenal dari era ini adalah komputer analog ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Selanjutnya adalah era komputer digital. Komputer digital adalah jenis komputer yang menggunakan sistem biner 0 sama 1 untuk mempresentasikan dan memproses data. Berbeda dengan komputer analog yang menggunakan variabel kontinu, komputer digital menggunakan diskrit yang terdiri dari angka-angka 0 dan 1. Berikut adalah beberapa titik penting dalam perkembangan era komputer digital. Perkembangan konsep binari. Nah, pada abad ke-17, Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan sistem bilangan biner yang merupakan dasar dari komputasi digital modern. Dalam sistem ini, semua informasi dipresentasikan dengan mengubah kombinasi angka 0 dan 1. Selanjutnya, ada seorang matematikawan asal Inggris yang bernama George Boole mengembangkan aljabar Boolean pada tahun 1854. Aljabar Boolean memberikan dasar teoretis untuk logika digital yang memungkinkan pembangunan rangkaian logika yang mendasari operasi komputer. Pada awal abad ke-20, tabung vakum mulai digunakan dalam komputer elektronik pertama. Tabung vakum adalah komponen elektronik yang digunakan untuk menguatkan dan mengendalikan sinyal listrik. Komputer-komputer awal seperti ENIAC menggunakan tabung vakum untuk melakukan operasi perhitungan. Selanjutnya, pengembangan transistor pada tahun 1947. Penemuan transistor oleh William Shockley, John Burdeen, dan Walter Brattain membawa revolusi dalam teknologi komputer. Transistor adalah perangkat elektronik kecil yang dapat menggantikan tabung vakum dalam sirkuit elektronik, membuat komputer menjadi lebih kecil dan lebih cepat dan lebih efisien. Selanjutnya, pembangunan sirkuit terpadu pada tahun 1958. Jack Kilby dari Texas Instruments dan Robert Reich dan dari Fairchild Semiconductor menemukan konsep sirkuit terpadu yang menggabungkan beberapa komponen sirkuit elektronik ke dalam satu chip silikon. Ini memungkinkan pembuatan komputer yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih murah. Selanjutnya kita masuk ke generasi komputer. Dalam perjalanannya,
Sepanjang evolusi teknologi komputer telah mengalami transformasi yang luar biasa. Konsep komputer telah berkembang pesat dari perangkat mekanis yang besar dan kaku hingga menjadi perangkat elektronik yang kecil dan kuat yang kita kenal saat ini. Proses evolusi ini terbagi menjadi beberapa fase atau yang lebih dikenal dengan generasi komputer. Komputer dibagi menjadi beberapa generasi yang mewakili perkembangan teknologi dan arsitektur komputasi dari masa ke masa. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing generasi komputer. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama beroperasi menggunakan tabung vakum untuk melakukan operasi perhitungan. Contoh terkenal dari generasi ini adalah ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, dan UNIVAC, Universal Automatic Computer. Nah, kekurangan dari komputer generasi ini adalah besar, mahal, dan tidak efisien dalam penggunaannya. Yang kedua adalah generasi kedua pada tahun 1996 sampai 1963. Transistor menggantikan tabung vakum sebagai komponen utama dalam komputer. Komputer generasi kedua lebih kecil dan lebih cepat dan lebih dapat diandalkan daripada pendahulunya. Contoh dari generasi ini termasuk komputer IBM 1407 dan CDC 1604. Selanjutnya adalah generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Penggunaan sirkuit terbaru, integrated circuit, memungkinkan lebih banyak komponen elektronik digabungkan ke dalam satu chip silikon. Komputer generasi ketiga lebih kecil, lebih murah, dan lebih efisien dalam penggunaan energi. Contoh dari generasi ini termasuk komputer IBM System 360 dan DEC PDP-11. Selanjutnya adalah komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai 1980. Kemunculan mikroprosesor membawa revolusi dalam industri komputer, memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, lebih murah, dan lebih mudah digunakan. Komputer generasi keempat menyaksikan kemunculnya komputer pribadi atau PC yang menjadi semakin populer di kalangan konsumen. Contoh dari generasi ini termasuk komputer Apple II, IBM PC, dan Commodore 64. Berikutnya adalah generasi kelima pada tahun 1980 sampai sekarang. Generasi ini ditandai oleh kemajuan dalam teknologi jaringan komputer dan komputasi paralel. Komputer menjadi semakin kuat dan mampu melakukan lebih banyak tugas secara bersamaan. Kemunculan internet dan komutasi awan memungkinkan akses informasi dan komputasi yang lebih besar dan lebih mudah diakses oleh pengguna di seluruh dunia. Selanjutnya adalah tantangan dan peluang masa depan. Di tengah terus berkembangnya dunia teknologi komputer menghadapi tantangan dan peluang yang semakin kompleks. Berikut adalah beberapa aspek tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi di masa depan. Yang pertama, ada kecerdasan buatan atau yang lebih dikenal dengan AI. Kemajuan dalam kecerdasan buatan menimbulkan pertanyaan etis tentang privasi data, keamanan, dan dampak sosialnya. Tantangan utamanya adalah bagaimana mengembangkan AI yang bertanggung jawab dan etis yang menghormati hak asasi manusia. Yang kedua adalah keamanan cyber. Semakin banyaknya serangan cyber mengancam keamanan data dan infrastruktur komputer. Tantangan ini membutuhkan pengembangan sistem keamanan yang lebih kuat dan solusi yang inovatif untuk mengatasi ancaman yang terus berkembang. Yang ketiga adalah ketidaksetaraan akses teknologi. Meskipun teknologi komputer semakin luas, masih ada ketimpangan akses terhadap teknologi di seluruh dunia. Tantangan ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang adil dan merata terhadap
teknologi komputer. Selanjutnya adalah peluang. Yang pertama adalah kecerdasan buatan dan inovasi. Kemajuan dalam kecerdasan buatan membuka peluang besar untuk inovasi dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, transportasi, dan banyak lagi. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan secara efektif, kita dapat menciptakan solusi yang lebih cerdas dan efisien untuk berbagai masalah kompleks. Yang kedua, teknologi kuantum. Pengembangan teknologi kuantum menjanjikan komputasi yang jauh lebih cepat dan kuat daripada komputer konvensional. Peluang ini dapat mengubah cara kita memproses data dan menemukan solusi untuk masalah yang sulit dipecahkan dan menghasilkan terobosan ilmiah yang baru. Yang terakhir adalah Internet dari segala hal, IoT, Internet of Things. Penyebaran IoT membuat peluang untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia, menciptakan jaringan yang terintegrasi dan berfungsi secara otomatis. Ini memungkinkan kita untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Dan terakhir adalah kesimpulan. Melalui perjalanan yang kita telusuri bersama, kita telah melihat bagaimana komputer telah berkembang dari mesin kalkulasi mekanis yang sederhana hingga menjadi perangkat elektronik yang kompleks dan kuat yang kita kenal saat ini. Setiap tahap dalam sejarah komputer telah memberikan kontribusi penting terhadap transformasi teknologi dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Dari abakus kuno hingga komputer supermodern, kita telah menyaksikan evolusi yang menakjubkan dalam pengolahan informasi dan komputasi. Meskipun perkembangan ini telah membawa manfaat besar dalam berbagai bidang, kita juga dihadapkan pada tantangan yang kompleks, mulai dari masalah keamanan cyber hingga pertanyaan etis tentang AI. Namun demikian, di tengah tantangan tersebut, kita juga disuguhkan oleh peluang yang menjanjikan seperti kemajuan dalam AI, teknologi kuantum, dan Internet of Things. Peluang ini memberikan potensi untuk menciptakan dunia yang lebih terhubung, lebih efisien, dan lebih inklusif bagi semua orang. Sebagai individu di hidup era ini, kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan teknologi komputer dengan bijak, memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas hidup dan memecahkan masalah global yang kompleks. Dengan kerjasama, inovasi, dan kesadaran akan dampak teknologi, kita dapat membentuk masa depan yang cerah dan berkelanjutan bagi semua generasi yang akan mendatang. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.